Dah, dari nol. Sip banget. Pasti emang ada main. Dah tuh. Sambil nunggu jamaah yang lain, kita sambil berjalan aja. Sebelumnya mohon maaf yang sebesar-besarnya, posisi duduk saya di atas ini ya, karena mubazir kalau nggak didudukin. Iya, ada yang ideain misalnya. Mohon maaf, mohon izin ya, bapak-bapak. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah amma ba'du. Al-mukarramun, para asatidz, para ustaz, para bapak, para pemuda, remaja-remaji, para pemudi, santriawan-santriawati yang menawan dan baik hati, yang sangat-sangat saya cintai. Mudah-mudahan kita semua ditingkatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah selalu memberikan kenikmatan terhadap kita semua, terutama nikmat panjang umur serta sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkah panjang umur serta sehat, malam ini kita bisa duduk bersama, kumpul bersama di tempat yang sama. Adapun kebersamaan kita malam ini duduk bersama tiada lain hanya sebatas mencari ridha Allah, mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan harapan kita kumpulnya malam ini kita di sini, Allah turunkan rahmat, turunkan malaikat, turunkan kasih sayang Allah terhadap kita semua. Mudah-mudahan berkah turun malaikat, turun rahmat, kita semua yang hadir, khususnya umumnya yang gak hadir, dan umumnya seluruh masyarakat desa Tanjungsari, semuanya ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan alam, yakni Habiban al-Karim, Kangjeng Nabi Agung, Kangjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para atbat tabi'in, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah, harapan kita ingin menjumpai wajah yang ganteng, wajah yang mulia, wajahnya kekasih Allah, panutan kita, yakni Kangjeng Nabi. Harapan kita tiada lain, mudah-mudahan ketika kita bertemu sama wajahnya Kangjeng Rasul, ingin diakui sebagai umatnya. Insya Allah. Kepengen nggak jadi aku? Yang kepengen jawab. Kepengen nggak diakui sebagai umat Kangjeng Rasul? Perempuan mana perempuan? Kayaknya pada diam. Kepengen paling ya.
jamaah sekalian yang Allah muliakan, perlu kita ketahui bahwa kumpulnya kita malam ini tiada lain hanya sebatas untuk mengagungkan bulan, di mana bulan ini penuh dengan sejarah. Bulan apa ini namanya? Terkenalnya dengan bulan Rabiul Awal atau terkenal dengan bulan Maulid. Bulan Maulid itu bulan dilahirkannya junjungan alam, yakni Habiban Al-Karim Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehubungan bulan ini bulan penuh dengan karamat, maka alangkah bagusnya, alangkah indahnya kita sebagai umatnya, yuk kita ramaikan, yuk kita syiarkan, yuk kita agungkan ini bulan. Harapannya mudah-mudahan ketika kita mengagungkan bulan ini, Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Pengen dimuliakan? Masya Allah, muliakanlah bulan Maulid. Karena bulan Maulid ini adalah salah satu bulan yang paling istimewa di antara bulan-bulan yang lain. Di dalam sejarah, bulan yang istimewa adalah salah satunya bulan Ramadan, terus bulan Rajab, bulan Sya'ban, terus bulan Muharram. Semuanya istimewa. Tapi ada yang lebih istimewa daripada bulan-bulan yang lain, di mana bulan ini adalah bulan kelahirannya Kanjeng Nabi. Kenapa dikatakan bulan yang paling istimewa? Sebab bisanya kita paham bahwa bulan Muharram itu istimewa, bisanya kita paham bahwa bulan Ramadan istimewa berkah adanya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita alhamdulillah patut bersyukur kumpul kita malam ini masih diberikan kesempatan untuk mengagungkan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah sekalian, kebetulan malam ini di sini insya Allah acaranya acara dadakan, ya, acara dadakan. Wah, kenapa dikatakan acara dadakan? Mohon maaf, Mas Rajib, Mas Yadi. Kemarin ceritanya ada maulid di Eyang Roso, di rumahnya Eyang Roso. Kayaknya lalu teringat dengan bulan istimewa. Besok tanggal berapa besok? Tanggal 12. Tanggal 12 Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita bisa merayakan masing-masing, ya. Entah di masjid masing-masing, di mushola masing-masing, ataupun di rumah masing-masing. Nah, sebelum bulan 12, tanggal 12 tanggal berapa? Tanggal 11. Jadi malam ini tanggal 11. Kebetulan dulu punya guru, ya, Pak Haji Wijang. Sekarang masih ada sih. Beliau mengamanahin tolong setiap tanggal 11 bulan manapun, entah itu bulan Maulid, entah bulan apa, setiap tanggal 11 tolong diadakan zikir manakib atau manakibah haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Kebetulan untuk wilayah Tanjung Sari kayaknya udah ada belum ya Mas Yadi? Udah ya? Tepat. Di sini ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ya. Di samping kita rajin baca salawat, rajin baca Quran, pun yuk kita jangan tinggalkan tentang masalah manasik. Baca Al-Quran ibarat rumah. Ketika kita bikin rumah, panas itu rumah. Pengen adem kayak mana caranya ya? Ayo coba Mas Puji. Kita bikin rumah pengen adem pakai apa? Sudah ada genteng, sudah pelafon sudah ada, tapi masih panas. Kira-kira pengen adem pakai apa ya? Oh, pakai AC. Alhamdulillah di Tanjung Sari AC-nya udah banyak. Apa AC-nya? AC-nya adalah baca sholawat. Ketika kita menduduki rumah sudah ada AC-nya, tapi belum ada makanan.
Kira-kira betah nggak di dalam rumah ya? Kira-kira ditanya nih, kita ngisi rumahnya mewah, sudah ada AC, tapi nggak ada makanan, kira-kira betah nggak? Paling berapa jam kita? Minimal pasti keluar dari. Nah, ibarat seperti itu. Amaliyah Nahdlatul Ulama salah satunya adalah membaca manaqib. Manaqib itu banyak macamnya. Cuman yang populer adalah manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah. Saya niat beserta kawan-kawan, insya Allah mudah-mudahan panjang umur. Setiap tanggal 11 mau diadakan haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Mudah-mudahan ya. Itu. Kalau nazar sih enggak, tapi niatnya insya Allah. Makanya malam ini dadakan masukin ya. Mudah-mudahan walaupun dadakan dapat berkah, amin ya rabbal alamin. Namun sebelum kita baca manaqib, tapi manaqibnya diterjemahkan ini Mas Yadi ya. Biasanya kalau kita baca Jahrul Ma'ani itu bahasa Arabnya, cuma sedikit kita akan terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia supaya memahami makna daripada manaqib tersebut. Sebelum kita baca manaqib, terlebih dahulu ta'ziman wa takriman li maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita baca maulid dulu, kita baca salawat dulu ya. Masyaallah, mudah-mudahan kita bisa baca sama-sama. Sebelum kita baca maulid, baca salawat, kita baca suratul Al-Fatihah dulu. Di mana surat Al-Fatihah ini kita kirimkan kepada ahli-ahli kubur kita, kepada keluarga kita, baik yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Dan pembacaan Al-Fatihah ini kita sampaikan kepada orang-orang yang memang malam ini banyak yang minta didoakan. Salah satunya adalah guru kita, orang tua kita, yaitu kakeknya Mas Angga, yaitu Abah Sofian, yang saat ini lagi di rumah sakit. Besok rencana mau dioperasi. Mudah-mudahan beliau minta dorongan doa dari kita, mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan mudah-mudahan keluarga kita yang memang keadaan saat ini lagi pada sakit, mudah-mudahan berkah bacaan maulid kita, berkah bacaan manaqib kita, semuanya diangkat penyakit. Amin ya rabbal alamin. Astagfirullahaladzim, 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 wa atubu ilaih. Biridha'illahi ta'ala wa lifadlihil azim, ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa auladihi wa ahli baitihi kiram lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila rahi jami'il anbiya wal mursalin, nas'aluka Allahumma bi barakati mu'jizatihim wa ila rahi jami'il malaikatil muqarrabin hamlatil 'arsy, khususan ila dzati sayyidina Jibril wa Mikail wa Israfil wa Jibril alaihi wassalatu wassalam. Nas'aluka Allahumma bi barakati ta'atihim wa adami masyiyatihim lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
القادر الجيلاني قدس الله سره العزيز ولا تشمت وتبسمت لباس الكسوف سماء النازلين وإلى ذلك سيدك وإلى حضرة سيدك قدس الله سره ووصولهم وفروهم وإلى روح جميع الأولياء وخصوصا إلى روح جميع الأولياء والإسلام وخصوصا إلى حضرة يسوس وكشف الهداية وأشرف قدس الله أسرارهم ووصولهم وفروهم نسألك اللهم ببركة كراماتهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebutin keluarga kita masing-masing, ibu, bapak, kakek, nenek, dan semuanya. Guru-guru, baik guru sekolah, guru ngaji, doakan. Baik keluarga yang masih ada ataupun yang sudah tiada. Mudah-mudahan berkah bacaan suratul Fatihah kita semuanya Allah Subhanahu wa taala membanjiri rahmat dan maghfirah. Wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa zawjatina wa auladina wa qarabatina wa ustadina wa ashabina wa jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat al-ahya'i minhum wal-amwat khususan ahlal kubur alladzina yuqbaruna fi qaryah Tanjung Sari ghafarallahu lana wa lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebutin hajat kita masing-masing. Pasti semua yang hadir mempunyai cita-cita, mempunyai keinginan. Ayo sebutin dalam hati, minta sama Allah melalui wasilah salawat, wasilah maulid, wasilah manakib. Minta sama Allah. Karena malam ini diturunkan oleh Allah rahmat, diturunkan malaikat untuk menghadiri acara ini. Allahumma inna nas'aluka bi barakatihi wa bi jahi nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa qira'ati maulidina wa manakibna insyaallah. Hasil maqasidana, mudah-mudahan kita dijadikan anak yang saleh. Amin. Wa bi barakati surat al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelumnya kita baca shalawat Jibril bareng-bareng dan sholawat Maula Yusuf bareng-bareng kamu. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu
Sallallahu alaihi wasallam.
Yeah.
Udah kelihatan bang, udah kelihatan nggak bisa.
Ya. Tapatin. Kita Belum tapatin tau. Deh, Ustaz. Marhabi. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita ngopi, sebelum minum, ada amalan yang memang malam ini diwajibkan, yaitu membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, supaya kita nggak batal amalannya. Simak dengan baik ya, supaya kita pulang dari sini dapat oleh-olehnya meningkat iman dan ilmu. Insya Allah. Kalau oleh-oleh sembako mana nanti sama bupati ya. Salam bupati banyak. Mana tuh? Ya mudah-mudahan di antara semua jamaah yang hadir malam ini ada yang bicarakan presiden ya. Presiden yang soleh, pengusaha yang soleh, apalagi dokter ya. Ada yang dokter ya? Ada nggak yang cita-citanya jadi dokter? Ada nggak? Dokter apa? Dokter kandungan. Kalau dokter kandungan itu ada di samping. Insya Allah. Yang jelas malam ini ditanya dulu, kira-kira siap jawab enggak? Mau nanya nih Om kepada semuanya, kira-kira jawab enggak? Siap jawab enggak? Insya Allah ya. Pengen enggak dicintai sama Kanjeng Nabi? Pengen enggak diakui murid sebagai murid Tuan Syekh Abdul Qadir? Kalau pengen, simak dengan baik. Kalau nggak disimak, batal tuh jadi muridnya. Perempuan atau perempuan? Oh itu ya. Jangan tidur Pak ya. Semangat. Pertama kita akan membaca manaqib Tuan Syekh Abdul Qadir, walaupun satu manqobah. Manaqib itu jamak daripada manaqib jamak daripada manqobah. Manqobah itu suatu cerita perjalanan orang-orang soleh. Kalau manaqib cerita-cerita berarti ceritanya banyak. Itu makanya dibukukan satu buku, namanya satu buku Jauharul Ma'ani, namanya manaqib, cerita-cerita Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Nah malam ini kita akan ceritakan satu manqobah saja ya, dibahasakan dengan bahasa apa ya kita? Bahasa Jawa nggak bisa? Bahasa apa ya? Bahasa nasional ya, Masya Allah. Bahasa Lampung ada Pak April. Tapi saya nggak ngerti Pak April. Ada orang Lampung di sini, ada 3. Bahasa Malaysia. Ya, saya dengan bahasa Jin saja gitu ya. Manqobah yang berapa? Manqobah yang ke-8. Jadi setiap malam Jumat di sini ada manaqib. Udah 3 tahun, lebih daripada 3 tahun Mas Roso. Dulu santri Tuan Syekh Abdul Qadir di sini cuma Mas Roso. Sekarang udah banyak ya, Masya Allah. Jadi manqobah yang ke-8 menceritakan tentang Tuan Syekh Abdul Qadir waktu mondok. Masya Allah. Kita nih santri pasti ngalamin mondok. Ternyata Tuan Syekh Abdul Qadir sebelum mondok masih di rumah berarti ya. Kalau udah mondok berarti di pondok. Kalau di rumah belum mondok. Ternyata kisahnya seperti ini.
Tuhan Syekh Abdul Qadir pada waktu itu Angon. Ada nggak tukang Angon di sini? Gandhi. Jangan merasa hina jadi tukang Angon. Sebab Kangjeng Rasul juga pernah Angon apa Kangjeng Rasul? Terus siapa yang punya betul? Gandhi. Berapa tulisnya? Masya Allah ya Mas. Pengen nambah nggak Mas Gandhi? Wah. Kalau pengen nambah, tambahin sendiri ya. Masya Allah. Jangan keras, saudara. Jadi Tuhan Syekh Abdul Qadir, angonnya angon onta. Ada yang punya onta nggak di sini? Nggak ada ya. Karena di Indonesia nggak ada onta, banyaknya sapi atau kambing. So. Jadi ketika Tuhan Syekh Abdul Qadir ngangon onta, tahu-tahu di perjalanan onta ngomongnya ngomong bahasa Arab tapi bukan bahasa Jawa. Tapi supaya kita mudah mengerti diartikan dengan bahasa Indonesia. Onta ngomong coba pernah dengar suara onta kayak mana? Ada yang bilang ke Arab belum ini? Cari di Google ada suara onta tuh kayak mana? Ya cari di Google. Kalau suara sapi pasti paham karena di sini banyak orang punya sapi. Suara sapi kayak mana? Mo bahasa sapi. Ternyata ada makna. Ya gofil. Wahai orang-orang yang lupa. Jadi ketika ada orang lewat, kita lewat nih. Dipanggil sama sapi. Mo berarti kita lagi lupa sama Allah. Digeingkan, diingatkan sama sapi. Oh ya gofil. Wahai orang yang lupa sama Allah. Masya Allah, itu ada makna daripada bahasa sapi seperti itu. Masya Allah. Jadi onta ngomong Tuhan Syekh Abdul Qadir, wahai Abdul Qadir, engkau ini jangan angon, karena engkau ini diciptakan oleh Allah untuk khusus ibadah sama Allah. Masya Allah. Itu Tuhan Syekh Abdul Qadir masih kecil. Kaget ada ngomong onta seperti itu. Omongan onta mengingatkan Tuhan Syekh Abdul Qadir jangan angon. Masya Allah. Coba kalau Mas Gandhi angon kambingnya ngomong, kaget gak? Pasti lari kambing. Mas Gandhi pasti lari terbirit-birit gara-gara kambingnya bisa ngomong bahasa Jawa. Wah kita kan. Masya Allah. Ngomong onta seperti wahai Abdul Qadir, engkau diciptakan bukan untuk angon tapi untuk beribadah. Akhirnya Tuhan Syekh Abdul Qadir lari menuju rumahnya, langsung naik ke atas. Kan di Arab itu rumahnya loteng, tahu nggak? Tingkat. Akhirnya ngomong sama ibunya, wahai ibu, tadi saya lagi angon, ontanya ngomong, saya ini nggak boleh angon. Lalu gimana? Ternyata, ibunya ingat amanat dari orang tuanya bahwa engkau ini bakal jadi orang yang mulia. Udah mondok saja. Masya Allah. Coba siapa yang pengen mulia? Udah mondok saja. Ya, Mas Jajat kuliah sambil mondok. Mas Gandhi angon embe sambil mondok. Ya, insya Allah bakal dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemuliaan orang mondok itu bukan untuk pribadi sendiri. Ketika kita masuk ke pondok, orang tua sudah diampuni kesalahannya. Hebat kan? Orang tua kita ketika kita masuk daftar mondok, Gusti ya Allah, orang tua kita sudah diampuni kesalahannya. Pengen nggak seperti itu? Besok pada daftar mondok ya. Kemana aja mondoknya? Asal dia kebarangan. Mondok Indah mama kan itu mondok. Masya Allah. Mondok Indah jadi ingat makan ya. Masya Allah. Begitu ibunya ngomong, wahai Abdul Qadir, udah besok berangkat. Masya Allah. Begitu mau berangkat dikasih duitnya bukan sedikit. Masya Allah. Saking hebatnya itu ibunya Tuhan Syekh Abdul Qadir membekali putranya bukan sedikit duitnya. Berapa? Bukan uang rupiah, bukan uang dolar, karena belum berlaku waktu itu. Yaitu berupa dinar, 40 dinar pun berapa puluh juta kalau sekarang ini.
Padahal waktu itu Tuan Syabdul Qadir masih kecil. Mondoknya jauh. Kita mau mondok di wilayah Natal aja udah pada nggak mau. Coba zaman dulu Mbak, waktu di Banten, mondoknya ke Arab Saudi, bahas itu ya, mondoknya ke Arab Saudi, hebat kan? Ada nggak yang mondok ke Arab Saudi? Kita, alhamdulillah enggak, karena di lingkungan kita banyak pondok, masya Allah. Akhirnya itu Tuan Syabdul Qadir dikasih bekal sama ibunya, walaupun ibunya sangat-sangat sedih meninggalkan atau ditinggalkan sama anak yang sangat-sangat si matawayang, sangat-sangat dicintai. Itu Tuan Syabdul Qadir akhirnya dibekali pondok sebesar 40 dinar, masya Allah. Lalu berangkat itu Tuan Syabdul Qadir, berangkat membawa bekal, ikut rombongan orang-orang yang mau dagang ke kota Baghdad, masya Allah. Cuma sebelum berangkat itu Tuan Syabdul Qadir dibekali bukan hanya ongkos, tapi ada satu wasiat sama ibunya, tolong wahai anakku, ketika engkau mondok ada satu wasiat mama, ini sebagai modal yang paling istimewa daripada modal-modal yang lain, adalah asyidku. Wahai Abdul Qadir, modal dari mama adalah engkau harus jujur, masya Allah. Bekal istimewa tuh. Jadi kalau kita punya anak nih, mondokin anak, udah bekalnya itu dulu mas. Nih jujur, kira-kira anak kita berangkat ya? Kayaknya enggak ya. Masya Allah, berat. Nah, modal Tuan Syabdul Qadir diwasiatin sama ibunya harus jujur. Akhirnya Tuan Syabdul Qadir berangkat, ikutin rombongan orang-orang mau dagang ke kota Baghdad. Nilu. Nah, ketika di rombongan tersebut datang sampai 40, 50, 60 banyak akhirnya. Di pertengahan jalan itu rombongan dicegat sama begal. Begalnya pakai kuda. Jumlahnya 60 begal. Masya Allah, tanggung-tanggung ya, 60 begal saja. 60 begal, takut kita ya, Masya Allah. Ternyata udah terbiasa ketika ada rombongan selalu ada begal tersebut. Termasuk dialamin oleh Tuan Syabdul Qadir waktu mau mondok di begal sama begal tersebut, jumlahnya 60 begal. Begal atau begal? Rampok. Tahu rampok? Jahat. Kau benar, macam-macam ya, tukang merkosa, tukang nyolong, macam-macam, tukang ngebunuh, itu namanya begal. Kalau nggak dikasih, kalau nggak dibunuh diperkosa kalau perempuan. Kalau laki-laki bisa domi. Nah kebetulan itu si rampok ada salah satu menemui Tuan Syabdul Qadir. Masya Allah, itu rampok, ini anak kecil, punya apa sih? Begitu, dan itu rombongan, semua rombongan ditanya dan dirampas yang dia miliki. Kebetulan ada satu rampok yang menemui Tuan Syabdul Qadir Jilani. Dianggapnya kecil, bajunya juga biasa, kayaknya nggak punya apa-apa ini. Begitu ditanya, hoi, siapa engkau? Abdul Qadir. Mulai jujur. Asyidku, ngaku sebagai namanya Abdul Qadir. Punya apa kau? Punya apa ya? Saya punya uang dibekali sama orang tua 40 dinar. Bayangkan jawab Mas Jajat, kita dipegang suruh ngaku nggak kita? ayo Mas Jajat, dipegang sama cewek. Oh ngaku Mas Jajat. Kalau sama cewek ngaku. Itu kata cewek, Mas Jajat, kamu punya cewek belum? Belum. Udah, Masya Allah. Ngaku, itu si rampok nggak percaya. Masa kamu? Akhirnya laporan sama Tuan Raja. Tuan, saya nggak dapat rampasan nih, kecuali punya itu anak kecil yang saya ketemuin. Tapi anak kecil tersebut ngaku punya 40 dinar di kantongnya. Saya nggak percaya. Kata rajanya, kata kepala rampok. Udah, saya yang nanya.
Begitu ditanya, benar Jeng, benar Kang, benar Mas, kamu nggak punya duit, kamu nggak punya duit? Kata Tuan Syabul Qadir, saya punya duit ini sebanyak 40 dinar. Itu pun dari ibu untuk mondok ke pondok pesantren. Masya Allah. Itu kepala begal bukannya ngerampas duitnya, bukannya merampas Tuan Syabul Qadir, itu begal bengong. Baru kali ini berpuluh-puluh tahun membegal, merampok, baru kali ini saya nemuin orang yang jujur. Sudah keadaan anak kecil, baju yang terbiasa, punya duit banyak, jujur. Masya Allah. Itu rampoknya rampok, bengong sambil keluar air mata. Masya Allah, sambil nangis. Itu si rampok. Akhirnya itu rampok tobat. Tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara itu Tuan Syabul Qadir ngaku punya duit 40 dinar. Masya Allah. Tobat itu rampok. Jadi selama ini dia ngebegal, nggak pernah ada yang jujur kecuali ini. Akhirnya tobat kepada Allah, minta ampun sama Allah, berkah wasilah kejujuran Tuan Syabul Qadir Al-Jilani. Hebat kan? Modalnya jujur, itu rampok yang jumlahnya 60, tobat semua. Bahkan hebatnya lagi, itu semua rampok yang jumlahnya 60 dijadikan wali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hebat kan? Masya Allah, dakwah cuman jujur doang bisa itu menginsyakan seluruh rampok. Kita mah dakwah pakai dalil, pakai hadis, pakai Quran, belum tentu kita mah. Masya Allah. Tuh, jadi modal utama santri kita nih, ya calon-calon ulama, calon-calon kiai, calon ustaz, modal utama adalah harus jujur kepada siapa? Jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Setelah jujur kepada Allah, kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita rajin baca sholawat, gak jujur sama Rasulullah. Masya Allah, berarti kita termasuk pembohong. Yuk kita tanamkan sifat sidqun, artinya jujur. Kenapa kita harus sidqun? Kenapa kita harus jujur? Karena Kangjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah rajanya sidqun, rajanya orang yang jujur. Pantas nitis kepada Tuan Syabul Qadir. Tuan Syabul Qadir adalah rajanya para wali sedunia. Masya Allah. Modal utama adalah kita harus jujur. Masya Allah. Mudah-mudahan itu baca manaqib walaupun satu manqobah ini menjadikan ilmu bagi kita, sehingga kita pulang dari sini insya Allah semua mempunyai sifat sidqun alias jujur. Ya jalal wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wal awwalin wal akhirin. وبارك وسلم ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. يا رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا يا كريم، يا ربنا يا رحيم، يا ربنا يا غفور، يا ربنا يا ودود، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم إنا نتشفع إليك بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونسألك بأنفاس هذا العارف الأكبر صاحب الملك الأشهار وسير الأبهار وبالسالكين على منهاج الأنوار وبالربين بجاهدين والإظهار وغير المعارف الأشهار أن تمد نبيتي عن باسهم ودنيا نبي سمار قرسهم. يا أيها الأرواح المقدسة يا ختم يا قطب يا إمامنا يا أولاد يا أبدال يا رقباء يا مجاب يا رقباء يا أهل الغيرة يا أهل الغيرة يا أهل الأخلاق يا أهل السلامة يا أهل العلم يا أهل البسط يا أهل الجنان ولكن يا أهل الضيفان يا أيها الشمس الجمال وأهل الأنفاس يا